Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah, hidupnya penuh dengan keberkahan, rezeki yang melimpah, yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin membahas sedikit tentang masalah ujian hidup yang Allah berikan. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, itu dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf, aku uji engkau dengan rasa takut. Manusia pasti memiliki rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, rasa kegelisahan. Ketika ia belum menikah, ia ingin menikah. Ada rasa takut menjadi perawan tua. Setelah menikah, ada lagi rasa takutnya. Rasa takut tidak mendapatkan keturunan. Sudah dapat keturunan, ada lagi rasa takutnya. Takut tidak bisa mengurus anak karena saking banyaknya. Anaknya sudah berhasil diurus, sudah suksesnya dunia dan akhiratnya, ada lagi rasa ketakutannya. Apa rasa takutnya? Takut anaknya atau cucunya ada yang cacat, ada yang kurang dalam kondisi tubuhnya dan lain sebagainya. Itu adalah alami, setiap manusia memang memiliki rasa ketakutan. Tapi rasa ketakutan yang berlebihan itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena dia gak yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia hidupnya penuh dengan kemiskinan, penuh dengan penderitaan, karena takut yang berlebihan, gak yakin adanya Allah, dia di PHK di tempat kerjanya, mencari uang susah, mencari pekerjaan susah. Akhirnya takut yang berlebihan, kan gak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ia jadi stres, frustasi, bahkan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ini yang salah. Kalau orang dekat dengan Allah, rasa takut kemiskinan itu akan hilang. Rasa takut di PHK itu akan hilang. Rasa takut tidak dapat mendidik anak, mengurus anak yang banyak itu akan hilang. Kenapa? Allahus Somad. Allah adalah tempat bergantung dalam hidupnya. Bergantungnya bukan kepada manusia, tapi bergantungnya kepada Zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, walju, kelaparan. Berapa banyak orang yang diuji dengan kelaparan? Kita lihat, mungkin kalau di Jakarta insya Allah nggak ada. Tapi kalau kita lihat di daerah-daerah terpencil yang jauh dari kota, yang alat transportasinya begitu jauhnya, kerja susah, sekolah sulit karena alat transportasinya begitu beratnya. Kadang-kadang kalau kita lihat anak yang masih kecil dalam usia SD, masih 6 tahun, 7 tahun, dia sudah naik rakit. Ada yang menyeberang sungai yang begitu jauhnya, gelantungan, hanya untuk mengejar ilmu. Ini bagus. Tapi yang sangat disayangkan,
kurangnya perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah yang tertinggal. Kelaparan mungkin tidak terjadi pada diri kita, tapi dari proses kita dalam ibadah puasa dilatih kita mengendalikan hawa nafsu kita. Makan yang banyak, minum yang banyak. Diproses dalam ibadah puasa dilatih kita agar makan dan minum tertata, makan dan minum teratur, agar tubuh kita sehat dan kuat. Kita bisa lihat orang-orang yang haus dan lapar, orang-orang yang miskin, apalagi yang tinggal di tempat-tempat di saat perang. Berapa banyak orang yang meninggal karena kelaparan, karena kehausan. Bukan ditembak, tapi karena kurangnya makan, sehingga dia meninggal dunia. Nah, kita harus bersyukur. Kita tinggal di Indonesia dengan suburnya, tanahnya yang begitu bagus, yang begitu subur. Kemudian keadaan iklimnya yang cakep sekali, panas, hujan. Tapi kalau kita lihat di negara-negara Eropa ada musim dingin, musim salju yang begitu dinginnya. Tapi kita di Indonesia hanya musim hujan dan panas. Kemudian yang ketiga, wal anfus, kematian. Siapapun yang kita cintai, siapapun yang kita sayangi, pasti akan meninggalkan kita. Oleh sebab itu, ahbib habibaka haunama asa ayyakuna bagi doka yaumamma. Cintai orang yang kau cintai biasa saja, karena bisa jadi dia akan menjadi musuhmu. Dan bencilah orang yang kau benci biasa saja, karena bisa jadi dia akan menjadi teman dekatmu. Cinta tidak boleh berlebihan. Cinta yang hakiki, cinta yang abadi hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta kepada manusia, kita cinta kepada istri, kita cinta kepada suami, kita cinta kepada orang tua, bukan nggak boleh, boleh, itu bagus. Kita harus cinta kepada sesama. Tapi yang dimaksud di sini adalah cinta yang berlebihan, yang overdosis. Dikhawatirkan ketika kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, cinta yang terlalu tinggi, akhirnya akan mengakibatkan kita kecewa, stres dan frustasi. Watsamarat, kekurangan buah-buahan. Mungkin kalau di Indonesia nggak ada istilah kekurangan buahan. Bukan angkuh dan sombong, maksudnya Indonesia itu memang penduduknya petani. Di Indonesia memang tanahnya subur, sehingga banyak musimnya. Musim rambutan, musim durian, musim mangga, musim alpukat, musim-musim yang lainnya. Begitu banyaknya buah-buahan yang tidak terhitung jumlahnya. Ini harus kita syukuri, karena nggak semua negara bisa menanam tanaman seperti negara-negara Arab. Jangan ngimpor dari negara-negara lain. Nah, kita yang mendapatkan karunia kenikmatan yang begitu besar dari Allah, haruslah kita syukuri, karena itu termasuk ujian. Wa basyiris sabirin, Allah sangat cinta kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang tatkala Allah berikan ujian berupa diambilnya orang tuanya, meninggalnya anak yang dia cintainya, meninggalnya istrinya, bahkan hartanya pun
ludes diri lalap oleh si jago merah, dia tetap bersyukur, dia tetap sabar atas ujian, cobaan yang Allah berikan. Inilah orang-orang yang sabar, yang Allah sudah siapkan surga kepadanya. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang sabar, yang tatkala Allah berikan ujian ia berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah dan semua akan kembali kepadanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan hikmah dan manfaatnya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.